Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srinanda Rohmawati dengan NIM 201520195 kelas BKI 4E. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS pada mata kuliah Komunikasi Personal. Baiklah, langsung saja. Pertanyaannya yang pertama, jelaskan apa hakikat komunikasi antar pribadi. Hakikat komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi manusia yang di dalamnya ada unsur keakraban dan saling mempengaruhi di antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Dalam berkomunikasi antar pribadi, aspek ekspektasi pribadi merupakan faktor penting yang mempengaruhi berlangsungnya komunikasi. Pesan yang disampaikan dalam komunikasi antar pribadi tidak hanya berupa kata-kata atau pesan verbal, melainkan juga pesan-pesan nonverbal. Selanjutnya, yang nomor 2, apa unsur-unsur dalam komunikasi antar pribadi? Unsur-unsur dalam komunikasi antar pribadi yaitu yang pertama komunikator, dan yang kedua pesan atau informasi, yang ketiga sarana komunikasi atau channel, yang keempat komunikasi, yang kelima umpan balik atau feedback, yang terakhir dampak atau efek. Soal selanjutnya yaitu nomor 3. Bagaimana komunikasi antar pribadi dapat memengaruhi seseorang, baik sikap, perilaku maupun paradigmanya. Karena adanya hubungan interaksi antara individu yang satu dengan yang lain yang dapat mempengaruhi pola pikir seseorang, baik ke sifat yang positif maupun ke negatif. Yang nomor 4, dalam kelompok bagaimana komunikasi berlangsung dan apa saja bentuk-bentuk komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok berlangsung ketika perkumpulan atau terbentuknya suatu kelompok. Bisa jadi 2 orang atau lebih. Dalam kelompok ini akan terjadi komunikasi yang berawal dari pertemuan yang bersifat sehari-hari, atau bisa juga dengan komunikasi hingga komunikasi yang serius. Pembicaraan akan berawal dari sebuah ide, lalu ide itu akan memunculkan gagasan. Proses komunikasi ini tanpa kita sadari bahwa yang kita bicarakan ini sudah merupakan komunikasi kelompok. Adapun bentuk-bentuk komunikasi kelompok yaitu ada 2. Yang pertama kelompok deskriptif dan yang kedua kelompok preskriptif. Kelompok deskriptif adalah klasifikasi kelompok dengan melihat proses pembentukannya secara alamiah. Kelompok deskriptif dibagi menjadi 3, yaitu kelompok tugas atau kelompok pemecah masalah. Yang kedua kelompok pertemuan atau kelompok terapi di rumah sakit. Dan yang terakhir itu kelompok penyadar atau kelompok keamanan. Selanjutnya kelompok preskriptif. Kelompok preskriptif adalah klasifikasi kelompok menurut langkah-langkah rasional yang harus dilewati oleh anggota kelompok. Untuk mencapai tujuannya terdapat 6 format kelompok preskriptif, yaitu diskusi meja bundar, simposium, diskusi panel, forum, kolokium, dan prosedur parlementer. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.